semuanya, jumpa lagi di channel Mas Tech ID, channel yang berbagi informasi menarik seputar teknologi dan hiburan. Sebelumnya Mas Tech ID mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini sampai sekarang. Dan juga buat kalian yang mau ikut bergabung, caranya gampang banget. Kalian tinggal tekan tombol subscribe yang nyala merah di bawah ini. Kalian tekan sampai padam, oke? Jika sudah, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah guys, di video kali ini Mas Tech ID sudah kedatangan sebuah produk dari PX Indonesia ya. Bagi yang belum tahu, PX Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan produk-produk yang berkaitan dengan audio, video, dan juga peripheral komputer. Seperti produk yang akan kita bahas di video kali ini adalah Bluetooth Music Receiver dengan tipe BTR 1500 HD. Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang produknya, alangkah baiknya kita cek dulu perlengkapan apa saja sih yang ada dalam box pembeliannya. Langsung saja kita unboxing. Check it out. Nah, bagi kalian yang suka dengerin musik lewat speaker aktif atau sound system, alat ini mungkin cocok buat kalian guys. Karena fungsi alat ini yaitu menghubungkan antara smartphone ke speaker aktif atau sound system kalian secara wireless tanpa perlu menggunakan kabel audio lagi. Jadi, nggak perlu lagi mesti colok-colok ke smartphone. Tidak hanya smartphone, alat ini juga bisa dihubungkan atau di-pairing dengan device lain seperti laptop, iPod, tablet, dan lain-lain yang sudah memiliki fitur Bluetooth tentunya. Untuk spesifikasinya sudah menggunakan Bluetooth versi 5, jadi bandwidth data yang ditransfer bisa sampai 2 Mbps, cukup besar ya. Dibandingkan Bluetooth versi 4 yang hanya mampu sampai 1 Mbps saja. Kemudian codecsnya bisa support SBC, aptX HD, dan aptX low latency. Lalu range atau jarak antara smartphone dengan alat ini sekitar 20 meter. Lumayan jauh juga guys. Ini juga tanpa halangan sepertinya. Karena frekuensi Bluetooth juga masih menggunakan yang namanya frekuensi radio. Otomatis kalau ada halangan benda seperti tembok atau benda lain, maka frekuensinya akan menurun. Oke, kita cek isi di dalam boxnya guys. Yang pertama kita dapatkan yaitu sebuah kertas panduan atau buku panduan. Ini wajib ada di semua produk guys. Sekedar info aja ya, karena sudah standar wajib di semua negara termasuk Indonesia. Tujuannya tentu agar konsumen bisa mengetahui fungsi, cara kerja, dan info penting lainnya tentang produk. Namun sering banget nggak pernah dibaca di negara plus 62 ini ya kan. Canda plus 62. Dan ini Bluetooth Music Receiver-nya guys. Bentuknya kotak ya, berwarna hitam. Kemudian sudut-sudutnya melengkung, terlihat solid dan glossy di bagian atasnya. Ada logo PX di tengah dan tulisan Qualcomm aptX HD di atasnya. Fitur unggulan dari si Bluetooth Music Receiver ini. Nah, di bagian belakangnya ada beberapa port. Ini ada port power DC 5V jenis micro ya. Ada juga port optical dan port audio output. Bagian bawahnya ada 4 karet anti-slip. Jadi nggak usah khawatir gampang kegeser-geser kalau ditaruh di meja guys. Selain itu ada keterangan model unit dan ada serial number produknya. Lalu bagian depan atas ada lampu indikator dan tidak ada tombol sama sekali rupanya guys. Kalau berat produknya ini sih cukup ringan ya, karena memang bahan yang digunakan untuk casingnya terbuat dari plastik semua nih rupanya guys. Lalu ukurannya ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil menurut Mas Tech ID. Selain unitnya kita juga diberikan beberapa kabel ya.
Ini ada kabel audio 3,5 mm stereo. Ujung ke ujungnya menggunakan jack 3,5 mm. Jack 3,5 mm ini kita colokkan ke port audio out di Bluetooth receiver-nya sebelah sini ya. Dan ujung satunya lagi kita colokkan ke speaker aktif atau sound system kalian yang support port aux tentunya. Jika tidak ada port aux pada speaker aktif kalian, jangan khawatir, kita juga diberikan converter ya dari 3,5 mm ke jack audio RL atau biasa disebut jack RCA. Tinggal colok seperti ini, dan kemudian kalian colokkan lagi ke port RCA di speaker aktif atau sound system kalian. Kemudian untuk port power DC 5V, di sini kita juga diberikan sebuah power supply atau adaptor power seperti ini guys. Sebentar. Nah, ini ujungnya tipe micro ya, dan output powernya sebesar 5 volt, 6 ampere, dan 3 watt saja untuk konsumsi power si Bluetooth music receiver-nya. Cukup hemat listrik kan? Kita coba colokkan ke Bluetooth-nya seperti ini. Dan untuk adaptornya kalian colokkan ke listrik 220 volt milik kalian, jangan milik tetangga, oke? Kalau sudah dicolokkan, maka lampu indikatornya ini akan berkedip 1/5 detik guys. 1 detik buat menyala dan 5 detiknya mati. Ini menandakan Bluetooth sedang standby menunggu ada yang terkoneksi atau terhubung guys. Oke, kita coba aja koneksikan atau hubungkan dengan Bluetooth di smartphone guys. Terus masuk ke mode pencarian Bluetooth, maka akan muncul yang namanya HD receiver. Kalian pilih dan checklist penyandingan. Udah deh terhubung. Lampu indikator di alatnya jadi akan menyala terus, menandakan kalau sudah ada yang terkoneksi atau terhubung dengan Bluetooth music receiver-nya. Dan juga akan muncul notifikasi using Qualcomm aptX HD di beberapa smartphone yang sudah mendukung Qualcomm aptX tentunya. Cara cek smartphone yang mendukung Qualcomm aptX seperti ini guys di HP Android. Masuk ke setting atau pengaturan, lalu sentuh dengan cepat di bagian versi MIUI kalau smartphone-nya Poco ya. Di beberapa smartphone beda-beda guys. Kalau akan masuk ke mode developer. Kalau sudah masuk mode developer, kalian scroll cari setelan tambahan, lalu masuk ke opsi pengembang. Ya, kalau sudah scroll lagi ke bawah, cari bagian kodek audio Bluetooth. Kemudian kalian pilih kodek audio Bluetooth, maka akan muncul beberapa tipe kodek Bluetooth yang support di smartphone kalian. Kalian pilih sesuai yang diinginkan. Ya, karena beda kodeks, beda kualitas, dan latensinya pun yang dihasilkan akan berbeda guys. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan coba tes Bluetooth music receiver ini di speaker monitor. Mohon maaf sekali, Master ID nggak bisa tes di mixer, amplifier, atau sound system yang lain, karena Master ID hanya punya speaker monitor aja guys. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu ada yang mau endorse ya kan, dipersilakan sekali. Kita colokkan jack audio yang sudah dihubungkan ke speaker monitor terlebih dahulu. Lalu kita colokkan juga kabel powernya guys.
Jika sudah, sekarang kita koneksikan ke smartphone. Pastinya kita pilih SD receiver ya, nama Bluetooth-nya. Kemudian checklist penyandingan. Oke, berhasil terkoneksi. Bisa dilihat juga lampu indikatornya menyala terus setelah terkoneksi ya. Kita coba putar musik ya, dari YouTube aja. Oke, kita cari musiknya yang no copyright. Oke, yang ini aja. Oh iya guys, biar kerasa hasil audionya, disarankan pakai earphone atau headset ya. Dan ini hasil audionya guys. Enjoy! Salah satu fitur yang disematkan pada Bluetooth receiver ini yaitu sistem codec aptX HD dan aptX low latency. Apa itu codec? Sederhananya, sinyal suara yang sudah dirubah dari sinyal analog ke digital akan dikompres melalui proses codec agar data bisa dikirimkan melalui Bluetooth. Fitur codec aptX HD dan aptX low latency ini perbedaannya pada kualitas audio dan kecepatan pengiriman datanya guys. Dimana aptX HD ini lebih mengutamakan kualitas audio sehingga output setelah proses codec audio akan hampir mirip dengan audio atau musik aslinya. Kemudian selain aptX HD ada juga aptX low latency. Nah, ini kebalikan dari aptX HD dimana proses codec dan pengirimannya sangat cepat. Hampir tidak terasa ada latensi, namun kekurangannya akan ada penurunan kualitas audio. Bagi kamu yang tim Kerehore mungkin akan berpikir dua kali dan memilih opsi produk yang lebih murah pastinya. Akan tetapi bagi orang-orang yang mengutamakan kualitas audio ataupun musik, seperti para soundman atau penikmat musik fanatik, mungkin harga yang dikeluarkan akan sebanding dengan apa yang sudah disediakan pada Bluetooth receiver ini. Jadi balik lagi ke selera masing-masing ya guys.
guys, itu dia tadi sedikit review dari Bluetooth Music Receiver dengan tipe BTR 1500 HD dari PX Indonesia. Bagi kalian yang minat memiliki produk ini, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi di bawah video ini. Dan jangan lupa kunjungin Instagramnya PX Indonesia, di follow ya. Jika ada pertanyaan dan saran, kalian tinggalkan di kolom komentar ya. Ikutin terus channel Mastek ID dengan cara tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update-update video terbaru dari channel ini. Oke? Sekian dari Mastek ID, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.